Hakikat ruh dalam cahaya makrifat, tiupan dari amr Allah. Ruh adalah misteri agung yang Allah sendiri menegaskan bahwa pengetahuan manusia tentangnya hanyalah sedikit. Namun dalam jalan makrifat, ruh bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman rasa yang dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Jika kita bertanya, apakah ruh itu diciptakan? Maka jawabannya, ya. Ruh adalah ciptaan, sebab selain Allah adalah ciptaan. Namun ruh bukanlah makhluk yang serupa dengan jasad, tanah, air, atau cahaya bintang. Ruh adalah makhluk yang hadir dari amr Allah. Sebagaimana firman-Nya, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Kata amr di sini menunjukkan bahwa ruh bukanlah ciptaan biasa, melainkan hadir langsung dari perintah kun fayakun. Ia tidak tercipta dari unsur alam. Ia bukan benda, bukan materi, bukan pula cahaya yang kita kenal, tetapi ia adalah kehidupan yang Allah tiupkan ke dalam jasad manusia. Ketika Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat As-Sad ayat 72. Maka tampak bahwa ruh itu adalah sesuatu yang Allah nisbatkan kepada dirinya dengan ungkapan min ruhi, ruhku. Ini bukan berarti ruh adalah bagian dari zat Allah, karena zat Allah maha suci dari pembagian, dari penyerupaan, dari penyifatan makhluk. Tetapi maksudnya adalah bahwa ruh itu berasal langsung dari sisi Allah, tidak melalui proses penciptaan seperti makhluk lain, tidak terbuat dari unsur tanah, air, api, atau udara, melainkan dari amr Allah. Karena itulah para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sebab pada diri Adam ada tiupan ruh yang berasal dari sisi Allah. Ruh dalam makrifat adalah cahaya yang menghidupkan jasad. Ia ibarat listrik yang membuat lampu menyala. Jasad hanyalah wadah tanah yang diciptakan dari unsur bumi, sementara ruh adalah cahaya kehidupan yang membuat wadah itu bergerak, berpikir, merasakan, dan berkesadaran. Maka benar bila dikatakan ruh itu ciptaan, tetapi ia ciptaan yang sangat halus, tak bisa dilihat, tak bisa disentuh, tak bisa ditimbang, tak bisa ditangkap oleh panca indera. Ia hanya dapat dirasakan keberadaannya. Ruh lebih halus daripada cahaya, lebih lembut daripada angin, lebih samar daripada bayangan. Ia berada dalam diri, tetapi tidak bisa ditentukan tempatnya. Jika ruh pergi, jasad menjadi mayat. Dalam ilmu makrifat, ruh dipandang bukan sekadar entitas hidup, melainkan juga sebagai amanah ilahi. Ruh adalah titipan dari Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Ruh bukan milik kita, sebab kelak ia akan dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, walati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan yang belum mati di waktu tidurnya. Dari sini tampak bahwa ruh adalah tamu. Ia datang pada waktunya, ia pergi pada waktunya. Makrifat mengajarkan bahwa ruh adalah jembatan antara manusia dengan Allah. Ia adalah cahaya halus yang menghubungkan makhluk dengan Khalik. Ruh adalah kendaraan untuk makrifatullah. Siapa yang mengenal ruhnya, ia akan sampai pada pengenalan Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hakikat diri yang paling dalam bukanlah jasad, bukan pula akal, melainkan ruh. Jasad adalah tanah, akal adalah alat, tetapi ruh adalah inti. Ruh yang menyaksikan, ruh yang mendengar, ruh yang merasakan, ruh yang kembali kepada Allah. Namun perlu disadari bahwa ruh berbeda dengan nafs. Nafs adalah lapisan kejiwaan yang melekat pada diri manusia. Ia bisa menjadi nafs amarah yang memerintah pada keburukan, nafs lawamah yang menyesali, hingga nafs mutmainah yang tenang. Sedangkan ruh adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jika ruh itu cahaya,
maka nafs itu warnanya. Ruh tetap suci, tetapi nafs bisa keruh oleh hawa nafsu, atau bisa bening bila disucikan dengan zikir. Inilah mengapa tasawuf selalu menekankan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebab ruh hanya dapat bersinar terang bila lapisan nafs telah dibersihkan. Marifat memandang ruh bukan sekedar nyawa. Nyawa hanya aspek ruh yang berhubungan dengan jasad. Ruh lebih luas daripada itu. Ruh itu abadi dalam ketentuan Allah. Sebelum jasad diciptakan, ruh telah ada dalam alam arwah, berdiri di hadapan Allah, bersaksi, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Maka ruh hakikatnya telah bersyahadat sebelum jasad ini lahir ke dunia. Ruh telah mengenal Allah lebih dahulu, sebelum kita mengenalnya dengan lisan dan akal. Jika dipandang dengan marifat yang lebih dalam, ruh tidak bisa dipisahkan dari Nur Muhammad. Sebab dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku ciptakan Nur Muhammad dari cahayaku, dan dari Nur Muhammad, aku ciptakan segala sesuatu." Ruh manusia pada hakikatnya mengambil pancaran dari Nur Muhammad. Maka ruh adalah cermin kecil dari cahaya besar itu. Ruh manusia hidup karena Nur Muhammad, sebagaimana alam hidup karena Nur Muhammad. Ruh inilah yang ketika dimurnikan akan kembali fana dalam Nur Muhammad, lalu fana dalam Allah. Karena itu, ruh adalah pintu menuju Allah. Barang siapa masih berhenti pada jasad, ia hanya mengenal kulit. Barang siapa berhenti pada akal, ia hanya mengenal huruf. Tetapi barang siapa menembus ke ruh, ia akan mengenal inti. Ruh tidak berbicara dengan bahasa lisan, melainkan dengan bahasa rasa. Ruh tidak bisa dibatasi dengan huruf, melainkan dengan penyaksian. Ruh bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Maka hakikatnya, manusia tiada lain hanyalah jasad tanah yang dipinjamkan ruh. Ruh itu akan kembali. Kita tiada daya dan upaya, yang ada hanyalah Allah. Perjalanan ruh dari alam arwah hingga kembali ke Allah. Ruh adalah rahasia yang menyertai manusia sejak sebelum kelahiran hingga setelah kematian. Dalam makrifat, ruh tidak pernah putus dari Allah, sebab ruh berasal dari amr-Nya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi." Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menegaskan bahwa ruh itu langsung datang dari urusan Allah, bukan dari proses ciptaan biasa. Ruh sudah hadir sebelum jasad diciptakan. Sebagaimana firman Allah, "Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami." Surat Al-A'raf ayat 172. Di sini jelas bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, ruh telah hadir di hadapan Allah dan bersyahadat dengan sebenar-benarnya syahadat. Ruh mengenal Tuhannya lebih dahulu daripada jasad. Ruh telah mengikrarkan tauhid sebelum manusia mengenalnya melalui lisan. Maka hakikat syahadat adalah perjanjian ruh dengan Allah, bukan sekadar lafaz lisan. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai mitsaq al-azali atau perjanjian azali. Ketika jasad manusia dibentuk dari tanah, ruh itu ditiupkan ke dalamnya, maka manusia pun hidup. Ruh menjadi penggerak, pemberi rasa, pemberi kesadaran. Tanpa ruh, jasad itu hanyalah tanah yang membusuk. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa pada usia 40 hari pertama janin, kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah, lalu 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Setelah itu malaikat meniupkan ruh atas perintah Allah. Inilah momen di mana ruh memasuki jasad. Namun ruh tidak pernah sepenuhnya terikat dengan jasad. Ruh itu ibarat burung, sedangkan jasad adalah sangkar. Selama ruh berada di dalam sangkar, manusia hidup. Ketika ruh keluar,
sangkar itu kosong dan mati. Karena itu, tidur disebut sebagai kematian kecil. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, walati lam tamut fi manamiha, fayumsika lati qada 'alaihal mauta, wa yursilal ukhra ila ajalim musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Surat Az-Zumar ayat 42. Perjalanan ruh berlanjut ketika jasad mati. Ruh ditarik oleh malaikat, lalu memasuki alam barzakh. Alam barzakh adalah perhentian sementara, sebelum ruh kembali ke hadirat Allah pada hari kebangkitan. Dalam alam barzakh, ruh merasakan balasan sesuai amalnya. Jika ruh hidup dengan cahaya zikir, dengan iman, dengan cinta kepada Allah, maka alam barzakh menjadi taman dari taman-taman syurga. Tetapi jika ruh hidup dengan kelalaian, kegelapan, dan kesombongan, maka barzakh menjadi jurang dari jurang neraka. Namun dalam ma'rifat, hakikat perjalanan ruh bukan sekadar berpindah dari dunia ke barzakh. Hakikat perjalanan ruh adalah kembali kepada Allah. Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Jalan ma'rifat menuntun ruh untuk kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Ruh datang dari Allah, dan ruh akan kembali kepada Allah. Ruh adalah cahaya pinjaman, cahaya yang dititipkan. Jika ruh itu kembali dalam keadaan suci, maka ia akan menyatu dalam keridhaan Allah. Namun bila ruh kembali dalam keadaan ternoda oleh nafsu dan dunia, maka ia akan terhalang dari menyaksikan cahaya Allah. Disinilah peran zikir, tazkiyah, dan fana. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz, melainkan menghidupkan ruh dengan mengingat Allah. Penyucian bukan sekadar menjauhi dosa, melainkan membersihkan nafs dari kegelapan agar ruh bersinar terang. Fana bukan sekadar hilang diri, melainkan ruh kembali lebur dalam nur Muhammad, lalu fana dalam cahaya Allah. Ruh adalah misteri, tetapi ruh juga adalah jalan. Ruh adalah amanah, tetapi ruh juga adalah saksi. Ruh adalah ciptaan, tetapi ruh juga adalah tiupan dari Allah. Ia diciptakan benar, tetapi ia berbeda dengan makhluk lain. Ia tidak tercipta dari bahan, tetapi dari perintah kun fayakun. Ia tidak berasal dari tanah, tetapi dari sisi Allah. Ia adalah cahaya hidup yang membuat kita dapat merasakan, dapat mengenal, dapat menyaksikan. Maka puncak makrifat tentang ruh adalah menyadari dirimu yang sejati bukan jasad, bukan pula nafs, melainkan ruh yang senantiasa menuju Allah. Dan lebih tinggi lagi, ruh itu pun tiada daya tanpa Allah. Sesungguhnya yang hidup hanyalah Allah, sedangkan ruh hanyalah bayangan yang diberi hidup olehnya. Hakikat ruh bukan untuk diagungkan, tetapi untuk mengantar manusia mengenal Allah, sebab ruh itu tiupan, dan yang meniup hanyalah Allah. Ruh, nafs, nyawa, dan kolbu dalam puncak ilmu makrifat. Dalam pandangan makrifatullah, mengenal ruh tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang nafs, nyawa, dan kolbu, sebab keempat istilah ini sering bercampur dalam pemahaman awam, padahal memiliki hakikat yang berbeda. Ruh adalah tiupan ilahi dari amr Allah. Nafs adalah lapisan kejiwaan manusia. Nyawa adalah aspek hidup yang melekat pada jasad. Sedangkan kolbu adalah wadah penyaksian ruh kepada Allah. Mari kita uraikan satu persatu. Ruh. Ruh adalah tiupan ilahi, sesuatu yang Allah nisbatkan kepada dirinya dengan firman-Nya, Aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surah Shad ayat 72. Ruh adalah cahaya kehidupan, inti penggerak jasad yang tidak tercipta dari tanah, air, api, atau udara. Ruh datang dari amr Allah, bukan dari unsur alam. Ruh bersifat suci, lembut, halus, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tetapi ia ada dan menjadi sebab hidupnya manusia. Ruh itu hakikatnya selalu condong kepada Allah, sebab asalnya dari sisinya.
Ruh adalah saksi azali yang telah menyaksikan rububiyah Allah dalam perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ruh adalah saksi tauhid sebelum jasad mengenal syahadat. Nafs atau jiwa. Nafs adalah lapisan kejiwaan yang menyelimuti ruh. Nafs inilah yang membuat manusia bisa memiliki keinginan, emosi, dorongan, dan pilihan. Allah berfirman, Innan nafsa la'amaratun bisu'i. Sesungguhnya nafs itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Quran Surah Yusuf ayat 53. Nafs memiliki tingkatan. Nafs ammarah yang mengajak pada keburukan. Nafs lawamah yang menyesali. Nafs mulhamah yang mendapat ilham. Nafs mutmainah yang tenang. Nafs rodiyah yang ridha. Nafs mardiyah yang diridhoi. Dan nafs kamilah yang sempurna. Ruh tetap suci, tetapi nafs bisa kotor atau bersih sesuai dengan amal dan mujahadah manusia. Maka tugas seorang salik adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar nafs yang keruh menjadi jernih, sehingga ruh bisa bersinar terang dan kembali kepada Allah tanpa hijab. Nyawa. Nyawa adalah istilah yang dipakai untuk menyebut aspek ruh yang menghidupkan jasad secara biologis. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, muncullah apa yang disebut nyawa. Nyawa adalah fungsi kehidupan yang bila ditarik maka jasad menjadi mayat. Dalam bahasa lain, nyawa adalah hubungan antara ruh dan jasad. Ruh itu tetap ada meskipun jasad mati, tetapi nyawa hanya ada selama ruh melekat pada jasad. Maka nyawa bukanlah ruh sepenuhnya, tetapi pancaran ruh yang khusus untuk menghidupkan tubuh fisik. Kolbu atau hati. Kolbu dalam ma'rifat bukan sekedar daging dalam dada. Kolbu adalah pusat kesadaran rohani, wadah bagi ruh untuk menyaksikan Allah. Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kolbu bisa menjadi cermin ruh. Bila cermin itu bersih, maka ruh akan memantulkan cahaya Allah. Bila cermin itu berkarat oleh dosa dan lalai, maka cahaya ruh tertutup. Zikir adalah pembersih cermin kolbu, sehingga ruh dapat kembali menyaksikan Allah dengan jernih. Hubungan ruh, nafs, nyawa, dan kolbu. Ruh adalah cahaya hidup dari Allah, nyawa adalah pancaran ruh dalam tubuh, nafs adalah lapisan kejiwaan yang bisa kotor atau suci, sedangkan kolbu adalah wadah penyaksian ruh. Dalam ma'rifat, perjalanan manusia adalah perjalanan membersihkan nafs dengan zikir dan amal soleh, membersihkan kolbu dengan ikhlas, hingga ruh bersinar terang. Pada saat itu, nyawa menjadi hidup dengan hakikat hidup, bukan sekedar hidup jasadi, tetapi hidup dengan Allah. Inilah yang dimaksud dalam hadis Qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya. Dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Puncak ma'rifat, ruh fana dalam Allah. Pada tingkat ma'rifat yang tinggi, seorang arif menyadari bahwa ruh itu bukan miliknya. Ruh itu titipan. Ruh itu pinjaman, ruh itu akan kembali kepada Allah. Ruh bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diagungkan, tetapi untuk dikembalikan dengan penuh kesucian. Ruh hanyalah tiupan, yang meniup hanyalah Allah. Maka puncak makrifat adalah fana ruh dalam Allah. Sebagaimana ruh ditiup, ia pun akan ditarik kembali. Sebagaimana ruh berasal dari Allah, ia pun akan kembali kepadanya. Dan pada akhirnya, yang ada hanyalah Allah semata. Perjalanan ruh setelah kematian menurut puncak ilmu marifat. Ruh adalah rahasia hidup. Ia datang dari sisi Allah, memasuki jasad, menjadi penggerak kehidupan, lalu akan kembali kepada Allah ketika ajal tiba. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh-ruh itu adalah tentara yang berkelompok. Maka ruh-ruh yang saling mengenal akan berdekatan, dan ruh-ruh yang tidak saling mengenal akan berjauhan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ruh memiliki hubungan, mengenal dan saling berjumpa, bahkan setelah jasad tiada. Maka perjalanan ruh setelah kematian bukanlah ketiadaan, melainkan peralihan menuju alam yang lebih hakiki. 1. Ruh dan alam barzah. Ketika jasad berhenti bernyawa, ruh ditarik oleh malaikat. Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum,
thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Saat itu, ruh tidak lenyap, tetapi memasuki alam barzah. Allah menegaskan, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dalam ma'rifat, barzah dipahami sebagai ruang pemisah, tempat ruh mengalami balasan awal. Bagi ruh yang penuh cahaya zikir, barzah adalah taman dari taman-taman syurga, penuh ketenangan. Bagi ruh yang gelap karena dosa, barzah menjadi jurang dari jurang neraka, penuh kesempitan. Tetapi barzah bukan akhir, melainkan persinggahan sebelum ruh kembali kepada Allah di hari kiamat. 2. Ruh dan hari kebangkitan. Pada hari kiamat, ruh akan dikembalikan kepada jasad. Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ruh kembali masuk ke jasad, manusia dibangkitkan untuk dihisab. Disinilah ruh akan menyaksikan amalnya secara nyata. Jasad adalah wadah amal, ruh adalah saksi amal. Ruh tidak bisa berdusta, sebab ia menyimpan cahaya atau kegelapan sesuai dengan hidup yang dijalaninya di dunia. 3. Ruh dan penyaksian hakikat. Dalam pandangan ma'rifat, saat ruh dibangkitkan, ia akan menyaksikan dengan sebenar-benarnya bahwa tiada yang wujud melainkan Allah. Di dunia, ruh masih terikat jasad, masih terhijab nafsu, masih dibatasi panca indera, tetapi di akhirat hijab itu tersingkap. Allah berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Sungguh engkau dahulu dalam kelalaian dari hal ini, maka kami singkapkan darimu hijabmu, maka penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Quran Surat Qaf ayat 22. Ruh pada saat itu melihat dengan pandangan hakiki, tanpa tirai dunia. 4. Ruh dalam syurga dan neraka. Balasan ruh di akhirat sesuai dengan amal. Ruh yang bersih akan kembali dalam keridhaan Allah. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyata." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Inilah ruh yang fana dalam Allah, hidup dengan kehidupan abadi dalam keridhoannya. Tetapi ruh yang kotor akan terhijab, masuk ke dalam azab, terikat dalam kegelapan, tidak dapat menyaksikan cahaya Allah. 5. Ruh fana dalam Allah. Puncak perjalanan ruh bukanlah sekedar syurga atau terhindar dari neraka. Puncak perjalanan ruh adalah fana dalam Allah. Sebagaimana ruh datang dari Allah, maka ruh pun kembali kepada Allah. Ruh hanyalah tiupan, yang meniup hanyalah Allah. Dalam ma'rifat, fana ruh berarti hilangnya kesadaran akan diri, hanya tinggal Allah yang ada. Ruh menyatu dalam keridhoannya, lebur dalam cahayanya, tiada wujud selain Allah. Inilah hakikat kalimat tauhid, la ilaha illallah. 6. Ruh sebagai jalan ma'rifat. Ma'rifat mengajarkan bahwa perjalanan ruh adalah jalan kembali. Ruh telah bersyahadat sebelum dunia, ruh bersaksi dalam kehidupan dunia, ruh akan kembali bersaksi di akhirat. Maka siapa yang mengenal ruhnya, ia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mensucikan nafsnya, membersihkan kalbunya, menghidupkan ruhnya dengan zikir, maka ruhnya akan kembali dalam keadaan bercahaya. Dan siapa yang lalai, ruhnya akan kembali dalam keadaan gelap. Ruh itu ciptaan, tetapi bukan ciptaan biasa. Ruh berasal dari amr Allah, ditiupkan ke dalam jasad, menjadi nyawa, diselubungi nafs, bersemayam dalam kalbu. Setelah kematian, ruh memasuki barzakh, dibangkitkan di mahsyar, dan akhirnya kembali kepada Allah. Ruh adalah amanah, ruh adalah cahaya, ruh adalah saksi. Ruh tidak untuk dibanggakan, tetapi untuk dikembalikan. Ruh bukan tujuan, Allah lah tujuan, sebab ruh hanyalah tiupan, sedangkan yang meniup hanyalah Allah. Hakikat ruh dalam puncak ilmu ma'rifat. Ruh pada hakikatnya adalah misteri terbesar yang Allah takdirkan di hadapan hamba-hambanya.
Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa ruh adalah bagian dari amr Allah, yakni urusan Allah yang tidak bisa diukur dengan ukuran duniawi, tidak bisa dipahami dengan logika semata, dan tidak bisa diuraikan dengan ilmu lahiriah semata. Para ulama, para arif billah, para wali dan ahli ma'rifat sepanjang zaman selalu menjadikan ruh sebagai pusat renungan, karena ruh inilah yang menjadi jalan penghubung antara manusia dengan penciptanya. Jika jasad berasal dari tanah, maka ruh adalah tiupan ilahi yang dengannya tanah menjadi hidup, bergerak dan memiliki kesadaran. Maka jika ruh diangkat, yang tersisa hanyalah tanah kembali yang akan hancur, lapuk dan kembali ke asalnya. Tetapi ruh tidak hancur karena ia bukan berasal dari tanah, bukan dari api, bukan dari air dan bukan dari angin, melainkan dari amr Allah yang sifatnya gaib. Dalam pandangan ma'rifat, ruh tidak bisa disebut sekadar makhluk sebagaimana makhluk lainnya, karena semua makhluk memiliki asal unsur yang bisa kita raba. Hewan berasal dari air mani, tumbuhan berasal dari biji, malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Tetapi ruh bukan berasal dari unsur alam semesta, ruh bukan dari ciptaan berunsur, melainkan dari tiupan ilahi yang disebut nafahtu fihi min ruhi. Artinya, ruh adalah perintah Allah yang berhubungan langsung dengan keagungannya. Karena itulah, ruh tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Ruh tidak bisa mati, ruh tidak bisa lenyap. Ia hanya berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, dari dunia ke barzah, lalu ke akhirat. Ruh inilah yang membuat manusia bisa mengenal Allah. Tanpa ruh, manusia hanyalah jasad mati yang tidak bisa beriman, tidak bisa bersyukur, tidak bisa bertasbih, dan tidak bisa merasakan cinta kepada Tuhannya. Ruh adalah pintu bagi hati, dan hati adalah cermin bagi cahaya Allah. Maka para ahli makrifat mengatakan, siapa yang mengenal ruhnya, ia akan mengenal Tuhannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya. Dalam makna terdalamnya, diri itu bukanlah jasad, bukan pula akal, melainkan ruh yang Allah titipkan. Karena jasad hanyalah wadah sementara, sementara ruh adalah rahasia keabadian. Makrifat mengajarkan bahwa ruh ada dalam beberapa lapisan. Ada ruh yang disebut ruh hayawani yang membuat jasad hidup. Ada ruh yang disebut ruh insani yang membuat manusia sadar, berfikir, berbudaya dan mengolah akalnya. Tetapi jika ia hidup dengan ruh Rabbani, maka ia akan menempuh jalan kembali kepada Allah, menyingkap tabir, fana dalam cintanya, dan mengenal bahwa tiada sesuatu pun melainkan Allah semata. Ruh dalam puncak ilmu makrifat dipahami bukan hanya sebagai makhluk ciptaan, tetapi sebagai jalan menuju Allah. Allah menyebut ruh sebagai min amri, dari urusanku. Kata amr berarti perintah yang langsung terjadi tanpa perantara. Maka ruh bukan sekadar makhluk, melainkan pancaran perintah kun fayakun yang menyalakan kehidupan. Inilah sebabnya mengapa ruh dikatakan tidak bisa diuraikan hakikatnya oleh akal manusia, karena ia adalah rahasia perintah Allah. Ia adalah cahaya yang tak bisa ditimbang dengan akal duniawi. Para arifin billah menjelaskan bahwa ruh sejatinya adalah amanat besar yang Allah titipkan pada manusia. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, tetapi manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Amanah yang dimaksud salah satunya adalah ruh, yang dengannya manusia diuji, apakah ia mengenal Allah atau justru melupakannya. Karena itu, ruh bukan sekedar kehidupan, tetapi ruh adalah alat ujian. Apakah manusia menggunakannya untuk kembali kepada Allah atau larut dalam dunia dan nafsu? Jika dipandang dari puncak makrifat, ruh itu ibarat cermin dan Allah ibarat cahaya matahari. Tanpa cermin, cahaya tidak tampak. Tanpa ruh, manusia tidak bisa mengenal Allah. Maka ketika ruh masih bersih, ia memantulkan cahaya Allah dengan jernih, sehingga hati merasa dekat, penuh cinta, dan fana dalam kehadirannya. Tetapi ketika ruh tertutup oleh debu nafsu, maka ia tidak lagi bisa memantulkan cahaya itu, sehingga manusia lupa akan Tuhannya, sibuk dengan dunia, dan terikat pada jasad.
Oleh karena itu, jalan makrifat adalah jalan membersihkan ruh, menyucikan jiwa, hingga ia kembali bening agar cahaya Allah tampak tanpa hijab. Maka ruh adalah ciptaan Allah, tetapi sekaligus ia adalah tiupannya. Ruh adalah makhluk, tetapi ia bukan makhluk biasa. Ia adalah rahasia Allah. Ruh bukan bagian dari zat Allah, tetapi ia adalah amanah yang bersumber dari sisinya. Ruh adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia, sebab tanpa ruh, manusia tidak bisa mengenalnya. Ruh adalah jalan kembali, sebab siapa yang mengenal ruhnya, ia akan mengenal Allah, dan siapa yang melupakan ruhnya, ia akan melupakan Tuhannya. Ruh, jiwa, dan nyawa dalam cahaya makrifat. Ruh, jiwa, atau nafs, dan nyawa sering dianggap sama oleh banyak orang. Padahal, dalam pandangan makrifat, perbedaannya sangat dalam. Ruh adalah asal kehidupan. Ia tiupan ilahi yang menjadi sebab hidupnya jasad. Jiwa adalah wadah rasa, tempat berkumpulnya sifat-sifat manusia, baik sifat mulia maupun sifat tercela. Sementara nyawa adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan keberadaan ruh dalam tubuh, yang jika ditarik, maka jasad berhenti hidup. Jadi, ruh adalah cahaya perintah Allah, jiwa adalah pakaian rasa yang melekat pada manusia, dan nyawa adalah keterikatan ruh dengan jasad. Al-Quran menyebut kata nafs berulang kali, karena disitulah inti perjuangan manusia. Jiwa atau nafs adalah tempat ujian. Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. QS Asy-Syams 7-8. Ruh itu suci karena ia tiupan dari sisi Allah, tetapi ketika ia masuk ke dalam jasad, ia berselimutkan jiwa, lalu bertemu dengan hawa nafsu. Disinilah manusia diuji, apakah ia akan mengikuti hawa nafsu yang menyeretnya ke bawah, atau ia akan kembali mengangkat jiwa menuju ruh sejati yang menghubungkannya dengan Allah. Para ahli makrifat membedakan tingkatan jiwa. Ada jiwa yang disebut nafs amarah, yaitu jiwa yang dikuasai hawa nafsu dan selalu memerintahkan keburukan. Ada nafs lawamah, yaitu jiwa yang mulai sadar dan menyesali perbuatan dosa. Ada nafs mulhamah, yaitu jiwa yang mulai mendapat ilham untuk berbuat kebaikan. Ada nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang karena sudah fana dalam kehendak Allah. Bahkan ada tingkatan rodiyah dan mardiyah, yaitu jiwa yang ridho pada Allah dan diridhoi Allah. Maka perjalanan ruh dalam jasad bukan sekedar hidup, melainkan proses penyucian jiwa hingga mencapai ketenangan hakiki. Nyawa berbeda lagi. Nyawa adalah ruh yang sedang terikat pada jasad. Jika ikatan itu putus, manusia disebut mati. Maka kematian bukan hilangnya ruh, melainkan kembalinya ruh ke alamnya sendiri. Ruh tidak pernah mati, karena ia bagian dari amr Allah. Yang mati adalah jasad yang berasal dari tanah, kembali ke tanah. Nyawa hanyalah istilah untuk kehidupan jasmani, bukan hakikat ruh itu sendiri. Para ahli makrifat sering memberi perumpamaan. Jasad itu ibarat lampu, ruh ibarat cahaya listrik, jiwa ibarat kaca lampu yang bisa bening atau keruh. Dan nyawa adalah keadaan ketika lampu itu menyala. Jika listrik diputus, lampu padam, tetapi listrik itu sendiri tidak hilang. Begitulah ruh, ia tetap ada meskipun jasad mati. Jiwa bisa kotor atau bersih, tergantung bagaimana manusia merawatnya. Dan nyawa hanyalah sebutan bagi kehidupan jasad yang sementara. Karena itu, manusia yang hanya mengandalkan jasad dan jiwa tanpa menyucikannya akan terikat pada dunia. Tetapi manusia yang mengenal ruhnya akan bebas dari ikatan dunia, karena ia tahu bahwa hakikat dirinya bukan jasad, bukan pula hawa nafsu, melainkan ruh yang berasal dari Allah. Maka, perjalanan makrifat adalah perjalanan untuk melepaskan diri dari ikatan jiwa rendah, nafs amarah, hingga mencapai jiwa tenang, nafs mutmainnah. Pada puncaknya, ruh akan kembali menyatu dengan asalnya, fana dalam cahaya Allah, lalu baka dengannya.
Disinilah letak rahasia besar ayat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnatu arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. QS Al-Fajr 27-30. Jiwa yang sudah bersatu dengan ruh suci akan dipanggil Allah dengan penuh kasih sayang untuk kembali kepadanya. Inilah tujuan tertinggi ruh ditiupkan, bukan hanya untuk menghidupkan jasad, melainkan untuk menuntun manusia kembali kepada Allah. Perjalanan ruh dalam alam menurut puncak ilmu ma'rifat. Ruh bukanlah sesuatu yang baru muncul saat ditiupkan ke jasad. Ruh memiliki perjalanan panjang dalam beberapa alam sebelum dan sesudah dunia. Para arifin billah menjelaskan bahwa memahami perjalanan ruh adalah kunci untuk mengenal asal dan tujuan hidup. Karena siapa yang mengetahui dari mana ruh berasal dan kemana ia kembali, maka ia akan mengenal hakikat dirinya dan sekaligus mengenal Tuhannya. Pertama adalah alam arwah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan ruh-ruh sebelum jasad-jasad, lalu ruh itu saling mengenal. Maka ruh-ruh yang saling mengenal akan akrab, dan yang tidak mengenal akan berselisih." Hadis riwayat Muslim. Di alam arwah inilah semua ruh berkumpul, bahkan sebelum jasad diciptakan. Ruh mengenal asalnya, mengenal Robnya, dan bersaksi dengan ikrar agung. Allah berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Maka setiap ruh sebenarnya telah mengenal Allah sebelum diturunkan ke dunia. Kedua adalah alam dunia. Setelah ruh ditiupkan ke jasad, manusia lahir ke dunia. Dunia ini adalah tempat ujian, di mana ruh harus berjalan bersama jasad dan jiwa. Ruh yang suci itu tertutup oleh hijab nafsu, syahwat dan duniawi. Karena itu manusia diperintahkan untuk berzikir, beribadah, dan membersihkan hati agar ruh bisa kembali menyinari dirinya. Dunia hanyalah tempat sementara, bukan tujuan. Maka siapa yang terjebak pada dunia, ia lupa asalnya dan lupa Tuhannya. Tetapi siapa yang menyucikan diri, ia akan mengenal ruhnya dan kembali kepada Allah dengan selamat. Ketiga adalah alam barzakh. Setelah nyawa dicabut, jasad kembali ke tanah, sementara ruh masuk ke alam barzakh. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Di alam barzakh itu ruh mengalami kehidupan yang sesuai dengan amalnya di dunia. Bagi ruh yang bersih, barzakh adalah taman dari taman surga. Bagi ruh yang kotor, barzakh adalah lubang dari lubang neraka. Ruh tetap hidup, merasakan nikmat atau siksa, menunggu hari kebangkitan. Keempat adalah alam mahsyar dan akhirat. Pada hari kiamat, ruh dikembalikan ke jasad. Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'ahun." Kemudian sesudah itu kamu pasti mati, lalu sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Ruh kembali masuk ke jasad yang dibangkitkan, lalu manusia dihisap. Bagi ruh yang mengenal Allah di dunia, maka ia akan kembali kepadanya dengan bahagia. Bagi ruh yang lalai, ia akan menanggung penyesalan. Dalam puncak ma'rifat, semua perjalanan ini sebenarnya hanyalah perjalanan kembali. Ruh berasal dari Allah, lalu berjalan melewati berbagai alam, dan akhirnya kembali kepadanya. Hidup di dunia hanyalah singgah, bukan tempat menetap. Dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Ruh tidak akan pernah mati, ia hanya berpindah dari satu alam ke alam lain. Maka orang arif berkata, kematian bukanlah akhir, tetapi awal pertemuan kembali. Ma'rifat mengajarkan bahwa ketika ruh masih di dunia, ia sebenarnya sudah bisa merasakan kampung asalnya
jika ia mampu menyingkap tabir dunia. Orang yang fana dalam zikir akan merasakan ruhnya lepas dari ikatan jasad, terbang menuju hadirat Allah, meski jasadnya masih di bumi. Ia seperti sudah berada di alam akhirat, meski masih di dunia. Inilah makna firman Allah, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka perjalanan ruh sejatinya adalah perjalanan kembali dari Allah menuju Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Ruh tidak akan berhenti sampai ia kembali kepada sumbernya, dan kembalinya ruh bukan sekedar kembali fisik, tetapi kembali dengan kesadaran, kembali dengan cinta, kembali dengan penyaksian bahwa tiada yang ada melainkan Allah semata. Fana ruh dalam Nur Muhammad menurut puncak ma'rifat. Pada puncak ilmu ma'rifat, perjalanan ruh tidak berhenti hanya pada pemahaman bahwa ia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada satu rahasia besar yang menjadi inti dari segala pembahasan, yaitu bahwa ruh pada hakikatnya fana dalam Nur Muhammad. Sebab sebelum adanya penciptaan langit, bumi, arash, kursi, malaikat, jin, dan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Hadis yang masyhur menyebut, awal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah Nur Nabi-Mu, wahai Muhammad. Dari Nur itu, Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan demikian, Nur Muhammad adalah asal cahaya dari segala wujud, termasuk ruh-ruh manusia. Ruh manusia, meskipun disebut berasal dari tiupan ilahi, pada hakikatnya adalah pancaran dari Nur Muhammad yang menjadi perantara pertama tajalli Allah kepada makhluk. Maka ketika Allah berfirman, Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya ruhku, itu bermakna ruh tersebut adalah ruh yang keluar dari sumber Nur Muhammad yang menjadi cermin bagi cahaya Allah. Ruh tidak mungkin bersambung langsung dengan zat Allah, karena zat Allah maha suci dari perbandingan. Tetapi Allah menjadikan Nur Muhammad sebagai wasilah, sebagai cermin agung, sebagai jalan bagi ruh-ruh manusia untuk hidup dan mengenalnya. Inilah rahasia mengapa para arifin billah menekankan zikir fana dan baqa. Fana berarti lebur, sirna, luluhnya kesadaran diri dalam cahaya asalnya. Ruh yang fana tidak lagi merasa aku, melainkan menyaksikan bahwa yang ada hanyalah Allah. Tetapi fana tidak berhenti di situ, karena Allah tidak membiarkan hambanya hilang tanpa tujuan. Dari fana itu, Allah menghidupkan kembali dalam keadaan baqa, yakni kekal bersamanya, hidup dalam cahayanya, berjalan dengan kehendaknya. Disinilah ruh akan merasakan kebersatuan dengan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad adalah jalan makhluk untuk mengenal Allah. Ruh pada akhirnya akan menemukan bahwa dirinya hanyalah bayangan. Hakikat kehidupan bukan terletak pada jasad, bukan pada hawa nafsu, bahkan bukan pada ruh itu sendiri, tetapi pada nur yang menerangi ruh. Tanpa Nur Muhammad, ruh itu gelap. Tanpa Nur Muhammad, ruh itu tidak mampu mengenal Tuhannya. Tetapi dengan Nur Muhammad, ruh menjadi cermin yang jernih, sehingga ia mampu menyaksikan tajalli Allah. Maka orang-orang makrifat berkata, barang siapa mengenal Nur Muhammad, maka ia mengenal dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Fana ruh dalam Nur Muhammad bukan berarti ruh hilang atau lenyap, melainkan ruh kembali kepada asal cahayanya. Ruh yang tadinya merasa berdiri sendiri, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki wujud, akhirnya sadar bahwa ia tiada. Yang ada hanyalah Allah yang memancar melalui Nur Muhammad, lalu menyalakan kehidupan pada ruh. Inilah hakikat tiupan yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan tiupan jasmani, tetapi pancaran cahaya yang menjadikan tanah hidup. Pada makam ini, ruh tidak lagi terikat pada rasa aku. Ruh menyadari bahwa seluruh perjalanan dari alam arwah, dunia, barzah, hingga akhirat hanyalah perjalanan kesadaran untuk kembali fana. Ruh yang sudah fana tidak gentar menghadapi kematian karena ia tahu kematian hanyalah peralihan. Ruh yang fana tidak terpikat oleh dunia karena ia tahu dunia hanyalah bayangan. Ruh yang fana tidak gentar dengan azab, tidak silau dengan nikmat,
karena yang dilihatnya hanyalah Allah semata. Inilah puncak ma'rifat yang menjadi inti ajaran para wali dan orang-orang arif. Mereka tidak berhenti pada ilmu lahir, tidak terjebak pada amalan yang hanya berbentuk huruf dan suara, tetapi sampai pada rasa. Rasa itu yang menghantarkan ruh kepada fana dalam nur Muhammad, dan dari fana itu Allah menegakkan baqa sehingga ruh hidup bukan lagi dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Ia berkata bukan dengan dirinya, ia melihat bukan dengan matanya, ia mendengar bukan dengan telinganya, melainkan dengan cahaya Allah yang memancar melalui nur Muhammad. Ruh, misteri yang ditiupkan, bukan semata-mata diciptakan. Saudaraku yang menempuh jalan ma'rifat, mari kita perdalam lagi hakikat ruh, sebab ruh adalah perkara yang paling dekat dengan kita, namun paling samar dalam penyaksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit saja. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ini adalah pintu rahasia. Ruh bukan sekadar makhluk dalam arti sebagaimana batu, tanah, atau tubuh jasmani. Jika ruh benar-benar sekadar makhluk, niscaya akan jelas disebutkan penciptaannya sebagaimana penciptaan Adam dari tanah, atau penciptaan jin dari api, atau malaikat dari cahaya. Tetapi di sini Allah hanya menyatakan, ruh itu dari urusan Tuhanku. Inilah isyarat bahwa ruh adalah pancaran dari amr Allah, perintah Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk biasa. Di dalam ayat lain, Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Al-Sad ayat 72. Perhatikan kalimat aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Allah tidak berkata, aku tiupkan ruh yang aku ciptakan, melainkan ruhi, ruhku. Tentu Allah Maha Suci dari memiliki bagian atau bentuk. Maka ini adalah nisbah kemuliaan, artinya ruh adalah pancaran perintahnya, manifestasi dari nurnya, bukan semata-mata benda ciptaan sebagaimana jasad. Maka disinilah letak puncak marifat. Ruh tidak bisa dikatakan sepenuhnya makhluk karena asalnya bukan dari ciptaan yang berdiri sendiri, melainkan dari amr Allah. Ruh tidak bisa pula dikatakan sebagai Tuhan karena ruh tetap bergantung padanya, tidak pernah lepas dari kekuasaannya. Ruh adalah rahasia Allah yang ditempatkan dalam wadah jasad agar manusia menjadi khalifah di bumi. Para arifin menyatakan ruh itu ibarat cahaya lampu, sedangkan jasad ibarat lentera. Lentera bisa pecah, bisa hancur, namun cahaya tetap berasal dari sumbernya. Selama ada aliran listrik, perintah Allah, lampu bisa menyala. Jika perintahnya dicabut, ruh kembali kepada sumbernya, sebagaimana firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilal ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati dalam tidurnya, lalu dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Jadi, ruh bukan sekadar diciptakan seperti jasad, tetapi ditiupkan. Kata ditiupkan mengandung makna ruh itu hadir sebagai pancaran langsung dari sisi Allah. Maka para ahli ma'rifat berkata, ruh itu bukan makhluk murni dan bukan pula khalik, tetapi rahasia antara khalik dan makhluk.
hakikat ini hanya bisa dirasa oleh kalbu yang fana dalam Allah. Sebab akal hanya mampu bertanya, diciptakan atau tidak. Tetapi rasa makrifat menjawab, ruh itu pancaran perintah Allah, dia hadir bukan dengan sebab ciptaan, melainkan dengan kun fayakun, dia bukan dia, tetapi dia juga bukan selain darinya. Ruh, nafas ilahi yang menghidupkan segala. Saudaraku yang berjalan di jalan makrifat, perjalanan kita tentang rahasia ruh ini kini sampai pada penutup. Ruh adalah inti kehidupan, rahasia yang Allah simpan dalam setiap makhluk, namun hakikatnya bukanlah makhluk semata. Ia adalah pancaran dari amr Allah, sebuah perintah yang tidak bisa dipisahkan dari kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Maka ruh itu hadir dengan kun fayakun. Tidak perlu dicipta dari tanah, tidak perlu dibentuk dari api atau cahaya. Ia datang dari tiupan perintah Allah, hadir sebagai rahasia yang membuat jasad hidup. Bila tiupan itu dicabut, jasad kembali menjadi tanah. Disinilah Allah ingin mengajarkan bahwa ruh adalah tanda langsung dari kehadirannya. Para arifin membagi tingkatan ruh menjadi beberapa martabat. 1. Ruh jasmani yang menghidupkan tubuh, mengatur panca indera dan bergerak bersama darah. 2. Ruh nafsani yang menampung rasa, emosi, dan hawa nafsu. 3. Ruh qalbani yang menjadi pusat iman, zikir, dan cahaya tauhid. 4. Ruh sirri yang merupakan rahasia terdalam, tempat Allah menyingkapkan cahayanya. 5. Ruh rabbani yang bersambung dengan asalnya, yakni tiupan dari Allah. Setiap manusia membawa kelima martabat ini, namun kebanyakan hanya mengenal ruh jasmani. Ia hidup, makan, minum, bekerja, lalu mati tanpa pernah mengenal asal tiupan yang membuatnya ada. Orang yang menempuh jalan ma'rifat akan naik melalui lapisan demi lapisan hingga akhirnya menyaksikan ruh rabbani yang selalu tersambung dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Hadis ini menggambarkan fananya ruh hamba di dalam kehendak Allah. Bukan berarti Allah berubah menjadi anggota tubuh, tetapi ruh yang asalnya adalah tiupan dari Allah kembali menyatu dengan asalnya. Maka seorang arif bisa berkata, "Aku tidak mendengar dengan telingaku, melainkan dengan Allah yang mendengar melalui diriku." Inilah hakikat ruh rabbani. Maka kesimpulannya, ruh bukan sekedar makhluk, bukan pula khalik, melainkan rahasia Allah yang ditiupkan. Ia adalah tanda bahwa kita tidak pernah jauh darinya. Jasad kita bisa fana, dunia bisa sirna, namun ruh tetap kembali kepada asalnya. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridai, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Penutup dari ilmu makrifat tentang ruh adalah, ruh itu tiupan, bukan semata ciptaan. Ruh itu rahasia Allah,
bukan benda yang bisa dijelaskan akal semata. Ruh itu jalan untuk mengenal Allah, sebab barang siapa mengenal ruhnya, ia akan mengenal Robnya. Maka wahai saudaraku, janganlah engkau mencari ruh di luar dirimu, sebab ia telah ada dalam dirimu sebagai saksi kehadiran Allah. Bacalah dirimu, zikirkan asalmu, dan renungkan tiupan yang Allah hembuskan kepadamu. Disitulah engkau akan menemukan kebenaran firman-Nya. Dan sungguh kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16.